الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا به أبواب علمك كما بدأتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah pengajian Majelis Ta'lim Musalla Al-Hikmah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Patut kita memuji syukur kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir duduk di majlis yang mulia dalam rangka kita beribadah lewat thalabul ilmi. Semoga hadir kita, duduk kita di majlis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat, kita kembali membuka tafsir Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-16, melanjutkan pada pelajaran yang lalu. Bagi yang mau menyimak dipersilahkan mengambil Al-Qur'an dan kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man bana wa amara hadzal musalla wa ila musannifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا مشايخنا وأساتذنا ولمن له حق علينا أينما كانوا في قبورهم أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu kita kembali membaca dari Walladhani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhani, dan dua orang laki-laki ya'tiyaniha, yang melakukan perbuatan keji, minkum, di antara kalian, fa'adhuhuma, maka jatuhilah hukuman kepada mereka. Fa'in taba, maka apabila mereka bertaubat, wa aslaha, dan berbuat kebaikan, fa'a'ridu, maka biarkanlah, anhuma, dari keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah Allah, tawwaban, zat yang menerima taubat, rahiman, lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan dari pelajaran yang lalu. Yang lalu apabila ada dua perempuan melakukan kejahatan seksual, ya, kalau sesama perempuan namanya lesbi, kalau sesama laki-laki namanya homo. Nah, di sini kalimatnya walladhani ya'tiyaniha, berarti dua orang laki-laki melakukan hubungan seksual bersama. Maka berarti namanya homo. Fa'adhuhuma, kalau ada dua orang laki-laki melakukan hal itu, minkum, di antara kalian, berarti kalau di antara kalian ada pada kelompok kita, bukan luar kelompok kita. Kalau ada pada kelompok kita, maka menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau tidak di dalam kelompok kita, berarti kita tidak bertanggung jawab. Sebab kalau bukan kalangan orang-orang kita, lalu kemudian kita menyelesaikan, khawatir nanti ada kesalahpahaman. Paling-paling kita bisa memberikan solusi-solusi kepada orang-orang yang ada di kelompok mereka, pada kalangan mereka. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita ada komunitas, ya, laki-laki sayang sama laki-laki, ya, kita mendiamkan apa
harus menasehati, ya. Misalnya ini kok anak laki ya berdua terus ya mesra aja ya, kadang-kadang ciuman gitu ya, sama-sama laki-laki. Pernah lihat Pak begitu? Pernah ya. Saya belum lama potong rambut di depan sini, itu berdua tuh laki-laki mesra banget begitu ya. Saya sampai astagfirullahaladzim, ngapa saya kudu lihat yang begini gitu. Karena kita nggak kenal ya, sudah urusan mereka. Ranggul-ranggulan ya, ciuman, sama-sama nunggu potong rambut. Nah ini sudah kelainan seksual. Kalau ada yang seperti itu namanya alladzani yaf'alanil fahishata. Dua orang itu telah melakukan perbuatan keji. Fa'adhuhuma. Karena itu jatuhkan hukuman kepada mereka. Mula-mula kata sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian kata sahabat Sa'id bin Jabir, ay bisyatmi wa ta'yiri wa dharbi bin na'ali. Pertama omelin gitu, marahin, asyatm ya, dicela, wa ta'yiri ya, dan direndahkan ya, dicela juga. Wa dharbi bin na'ali, pukul pakai sendal, ya, tapokin pakai sendal. Maksudnya biar sembuh. Wa kana al-hukmu kadzalik hatta nasakhahu Allahu bil jildi awir rajami. Sampai kemudian ada ketentuan hukum yaitu dengan dicambuk atau dirajam. Nazalat ya. Qala Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Abdullah bin Katsir nazalat fir rajuli wal mar'ati idza zanaya. Mula-mula ini berlaku ya, hubungan sebadan laki-laki dengan perempuan yang tidak melalui pernikahan ya. Tapi karena perkembangan manusia itu model-model, ternyata kejadian ya, perempuan dengan perempuan ya. Maka fil fatayani min qabli ayyatazawwaju ya, atau dua orang perempuan ya, mereka yang belum menikah. Wa qala Sajji wa qala Mujahid nazala fir rajulaini idza fa'ala wa ka'annahu yuridul liwat ya, wallahu a'lam ya. Menurut Imam Mujahid berlaku semua, mungkin hubungan laki-laki dengan perempuan, mungkin perempuan dengan perempuan, mungkin laki-laki dengan perempuan, mungkin laki-laki dengan laki-laki. Kalau memang mereka itu ya, belum pernah menikah, melakukan hal-hal yang seperti itu, masuk pada kategori hukum jilid ya, hukum cambuk. Tapi kalau mereka itu orang-orang yang sudah menikah ya, cambuk dulu 100 kali, kemudian dirojam, ditimpuk sampai meninggal dunia. Wa qad rawa ahlus sunan min hadis Amr bin Abi Muhammad an Ikrimah ya. Ada hadis dari Amr bin Abu Muhammad dari Ikrimah an Ibni Abbasin, hadis marfu' dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu bi'amalin ya. Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu wal fa'il wal maf'ulu bihi. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat
ada orang melakukan perbuatan seperti perbuatannya umatnya Nabi Lot, maka perangi mereka. Ya. Makna asalnya faktulu ya bunuh, ya. Bunuh mereka. Al-fa'il wal maf'ul, ya. Yang ngerjain, yang dikerjain, bunuh semua. Nah, ini ketentuan hukum di dalam Islam. Karena kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual itu tidak sekedar kepada manusianya semata, tetapi sampai kemudian Allah menghancurkan buminya. Contoh seperti kaumnya Nabi Lut, karena mereka melakukan penyelewengan seksual, maka sampai negerinya dihancurkan. Negeri Sodom, ya, itu digoncangkan oleh Allah, lalu diangkat sama malaikat, didekatkan dengan matahari, sesudah itu dibalik buminya. Maka jadilah sekarang ini namanya Laut Mati. Laut Mati itu adalah bekas negeri Sodom, negeri Nabi Lot, karena umatnya mereka melakukan penyelewengan seksual. Atau misalnya yang ada dalam sejarah bangsa apa namanya, Tompi apa? Iya. Pompei, ya, bangsa Pompei. Bangsa Pompei. Mereka melakukan hubungan seks bebas, ya. Ya, seks bebas tanpa batas itu. Ya. Akhirnya yang terjadi digoncangkan buminya, ya. Lalu kemudian mereka tertimbun oleh lahar letusan gunung, dan belakangan ditemukan fosil-fosilnya, ya, mereka masih nempel satu sama lain, ya, masih pada nempel, ya, sudah pada jadi patung, ya. Ya. Terjadi pula wakila di daerah Jawa, saya lupa di daerah mana gitu. Ada satu perkampungan, ya. Di satu perkampungan itu tiap malam itu ada tontonan namanya apa kalau di Jawa, ledek apa? Ayuban, tayub. Nah, tayub itu perempuan-perempuan muda pada nyanyi joget gitu. Terus kemudian yang laki-laki pada nyawer, ya. Kalau model Betawi mana? Lenong, ya. Ya. Congkek, congkek, cokek, ya. Tapi bukan yang bunyi tokek, bukan, ya. Ya. Itu Jawa daerah mana saya rada-rada lupa karena saya di YouTube, ya. Ya. Jadi itu di lereng gunung tiap malam itu, ya. Acaranya seperti itu. Jadi sampai larut malam, ya. Ya, iya, ya, apa ledek apa namanya macamnya. Ya. Genjer mah itu PKI, ya. Pokoknya begitu dah, model tari-tarian begitu, ya. Pokoknya ya lenje itulah, ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Sampai suatu ketika terjadi hujan badai. Tapi ini lenongan ini nggak berhenti itu, ya. Terus akhirnya itu gunung yang di sampingnya itu ambrol, ya. Ambrol menimpa, ya, kelompok ini dan hilang itu satu kampung, ya. Satu kampung itu hilang, ya. Sehingga pagi hari orang bangun dari tidur itu, kampung itu yang tadinya ramai oleh penghuni itu sudah sepi, tertimbun oleh, ya, ambruknya sebagian gunung itu, ya. Nah, longsor, ya, tertutup sudah. Nah, semenjak itu sudah nggak ada lagi. Ya, ini daerah mana saya lupa ingat itu. Masya Allah. Jadi ya seperti itu. Maka kalau di sekitar kita, di kampung kita
ada orang-orang yang model seperti itu. Kita khawatir kalau kita tidak mencegahnya, kita menjadi kena bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau orang itu kita nasihatin kemudian sadar? Fa in taba wa aslaha, apabila mereka bertaubat lalu kemudian mereka berbuat kebaikan, ay aqla'a wa naza'a amma kana alaihi wa aslahat a'malahuma wa hasanat fa'aridu anhuma. Kalau mereka sadar lalu berhenti dari apa yang mereka lakukan, kemudian mereka berbuat baik, ya, wa saluhat a'malahuma, dan kemudian mereka melakukan kebaikan-kebaikan dalam amal perbuatannya, ya, menjadi baik, fa'aridu anhuma, maka biarkan mereka, ya, jangan diapa-apain, karena berarti sudah taubat. Ay la ta'nafuhuma bikalamin qabihin ba'da dzalika, yaitu jangan mencela mereka dengan kalimat-kalimat yang buruk sesudah itu. Li'anna ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah, karena bahwa orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa itu seperti orang yang tidak lagi punya dosa. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wa qad sabatat fi sahihaini, ya, telah ada dalam dua kitab sahih hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, idza zanat ummatu ahadikum falyujallidha al-hadd wa la yasrib 'alayha, ay la yu'ayyirha bima sana'at ba'da al-hadd alladhi huwa kafaratun lima sana'at. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalau ada orang yang berbuat zina, maka laksanakan hukum cambuk. Kalau sudah dilaksanakan hukum cambuk, maka jangan lagi kau hina-hina mereka, karena sesudah dilaksanakan hukum cambuk berarti mereka sudah lagi tidak punya dosa. Nah, siapa yang mau nyambuk? Ya, siapa yang mau melaksanakan hukum? Sementara, ya, hukum negara kita tidak diberlakukan hukum cambuk kecuali yang di Aceh. Makanya di Aceh begitu melakukan maksiat di sana, ya, sebelum dilaksanakan hukum cambuk kabur udah, iya, ke Jakarta. Nah, terus bagaimana? Bahwa kembali ke keterangan di atas, hukum itu bisa dilaksanakan manakala orang berbuat zina atau melakukan kejahatan semisal zina, harus minimal ada 4 orang saksi. Nah, kalau saksinya nggak ada, ya berarti tidak bisa dibawa ke ranah hukum cambuk. Saksinya nggak ada, tapi buktinya ada. Mana buktinya? Tuh perutnya jendol. Bagaimana Datuk? Itu kan bukti. Sementara ketentuan hukum cambuk dalam hukum negara nggak ada, maka kemudian bagaimana ulama menyikapi hal-hal yang seperti ini? Maka interogasi itu anak perempuan, ditanya, kamu itu kenapa kok jadi masuk angin begitu, ya? Neng, kenapa masuk angin? Iya, habis mainnya di kuburan mulu Pak, kalau malam jadi masuk angin, misalnya begitu, ya. Nah, kamu masuk angin begitu main sama siapa? Tuh, masuk angin itu kan kalau udah buang angin kan keluar anginnya. Nah, ini kok kagak keluar-keluar, ya. Iya Pak, sama Anu, ya. Tanya tuh si Anunya, tuh, bener nggak? Iya, anunya Anu di Anu jadi Anu, kan gitu. Ya, sudah. Terus bagaimana solusinya? Ya, nah, sembunyikan dari keramaian, karena ini adalah satu aib pertama. Yang kedua,
solusi yang disampaikan oleh kalangan para ulama, ya sudah, karena sudah terlanjur berbuat zina, biarkan mereka bertaubat. Supaya kemudian tidak berbuat zina, ya udah nikahin aja, nikahin. Ini solusi. Ya. Nah, mau dikemanain? Ya. Dinikahkan, sesudah dinikahkan, mereka diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Tinggal nanti, ya, kalau memang nanti bayinya lahir, kalau lahirnya bayi perempuan, maka berarti ini ayahnya, sekalipun ayah biologisnya, dia tidak berhak menjadi wali nikah kalau nanti ini anak perempuan sudah dewasa. Nggak bisa, ya. Ya, karena nutup botol sebelum dibeli. Ya. Kalau teh botol boleh, ya, Pak, teh botol, ya, bukain sama dia, diminum, baru nanya, Pak, berapa ini? 50.000, nah, bayarnya belakangan. Tapi kalau nikah orang perempuan, bayar dulu, ya, mas kawinnya, baru boleh dibuka tutup botolnya. Makanya panjat pinang itu nggak boleh. Iya. Dipinang dulu, dinikah, baru Iya. Orang kita panjat pinang, belum dipinang udah dipanjat. Ya itu mah bahasa kita, karena pohonnya ada pohon pinang. Ada lomba panjat pinang nggak? Nggak ada sekarang ya. Nah, dari mana itu ulama memberikan solusi-solusi? Adalah ayat fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Kalau mereka kemudian bertaubat, taubatnya sungguh-sungguh, janji tidak akan mengulangi lagi, sudah kapok, ya, maka Allah pasti akan menerima taubat mereka. Maka dijelaskan di sini, ay aqla'a wa naza'a amma kana alaihi wa salahat a'malahuma wa hasanat fa'aridu anhuma. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, berarti yang awal-awal tadi dahsyat, heboh dan sebagainya, ujung-ujungnya kalau orang itu sudah bertaubat, selesai sudah. Ya. Ya. Orang sudah bertaubat, tidak lagi melakukan hal itu, maka sudah selesai. Ada nih bencong nih, ya, bencong, ya. Kalau malam, ya, jalan mangkal, ya. Ya. Kalau siang namanya Yanto, kalau malam namanya Yanti. Nah, misal ini, ya, no, mangkalnya di mana? Taman apa? Pada tahu Taman Lawang. Saya aja nggak tahu belah mana tuh, ya. Ya, 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 itu ketahuan begitu, ya. Nah itu harus kita nasihati. Apa pasalnya? Apa karena lilitan ekonomi yang kemudian dia tidak mampu maka terjun ke tempat seperti itu, atau iseng-iseng, ya, ternyata menguntungkan, lalu ada keterbiasaan, cari penyebabnya. Karena perbuatan seperti ini sesungguhnya adalah penyakit. Kalau kata teman saya yang namanya bencong itu, ya, dia sesungguhnya kerasukan setan bencong, ya. Setan bencong masuk ke diri dia, jadi jiwa laki-lakinya hilang, jadi jiwa perempuan. Maka dia senengnya kepada laki-laki. Itu kudu diruqyah gitu, diruqyah biar setan bencongnya hilang. Nah, dandanin rapi bagus, ya, dia bertaubat, sudah bener, cariin perempuan yang baik, nikahin. Nah, nanti akan jadi laki-laki sejati, ya. Dan sudah terjadi beberapa yang begitu ketahuan oleh orang tuanya, lalu kemudian diobati, ketika sudah sehat sembuh, akhirnya carikan jodoh, nikahkan, punya keturunan layak sebagaimana laki-laki pada umumnya. Nah,
Begitu pula yang perempuan, ya. Misalnya ada yang seperti itu, boleh jadi itu perempuan gayanya laki-laki, mungkin sedang kerasukan setan laki-laki, maka gayanya maunya jadi laki-laki. Islam memberikan solusi, ya. Sehingga Islam tidak membolehkan apa yang disebutnya legalitas LGBT, ya. Islam tidak melegalkan namanya LGBT, karena LGBT itu berarti perbuatan yang menyimpang dari kodrat manusia. Karena itu sampai kapanpun Islam tidak akan mengizinkan, membolehkan, ya, LGBT. Apa LGBT? Lesbian, gay, bisek, transgender. Itu Islam tidak akan melegalkan, karena itu bertentangan dengan hukum agama. Dan hukum agama manapun tidak ada yang membolehkan, apalagi agama Islam. Laki-laki nikah dengan laki-laki, apa enaknya? Iya. Ya, main anggar mulu tiap malam dan reng-trong, dia main anggar doang, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi perempuan dengan perempuan mau ngapain coba? Ya Allah, sudah dikodratkan oleh Allah ada laki-laki, ada perempuan, tapi manusia kadang-kadang melenceng dari ketentuan hukum Allah. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang cara-cara bertaubat dan apa sih yang menjadikan sebab orang itu melakukan perbuatan dosa. Mari kita baca kembali lanjutannya, yaitu ayat ke-17, ya. Mari bapak-bapak kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu, alallahi, di sisi Allah, lilladzina, bagi orang-orang, ya'maluna, yang melakukan as-su'a, kejahatan, bijahalatin, dengan kebodohan, summa, kemudian, yatubuna, mereka bertaubat, min qaribin, dalam waktu dekat, yakni segera, faulaika, maka yang demikian itu, yatubullahu, Allah menerima taubat, alaihim, atas mereka, wa kanallahu, dan adalah Allah itu, aliman, zat yang maha mengetahui, hakiman, lagi bijaksana. Sadaqallahul azim. Innamat taubatu 'alallahi lalladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat, ya, yang diterima di sisi Allah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan karena jahalah, karena kebodohan, ya, kebodohan atau kekhilafan atau ketidaktahuan. Kemudian summa yatubuna min qaribin, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang segera, faulaika yatubullahu alaihim,
maka mereka taubatnya diterima oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Yaqulu subhanahu wa ta'ala innama yaqbalullahu taubatu mimman 'amila su'a bijahalatin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menerima taubat ya, bagi orang yang melakukan perbuatan buruk bijahalatin ya, jahalah ya, karena ketidaktahuan. Summa yatubu, kemudian mereka bertaubat kepada Allah ya. Malam yugharghir, sebelum nafasnya di tenggorokan ya. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan amal su'? Kullu man 'asallaha khata'an aw 'amdan fahuwa jahil hatta yanzi'a 'anil dzambi. Dikata Imam Mujahid, orang yang berbuat maksiat baik itu karena khilaf atau sengaja, maka orang itu disebut jahil ya, bodoh ya. Disebut jahil bodoh ya. Karena orang berbuat maksiat itu berarti dia sedang tergeser akal sehatnya ya. Akal sehatnya sedang tersingkirkan, imannya sedang lemah, maka kemudian dia melakukan kejahatan, melakukan perbuatan maksiat dan dosa ya. Itu landasannya. Maka Allah menyebutnya adalah bijahalah ya. Orang melakukan perbuatan dosa bijahalatin ya. Bisa itu bijahalatin, yaitu kebodohan. Maknanya orang itu baik sengaja atau tidak sengaja, itu namanya perbuatan jahalah ya. Jahalah itu bahasa kita konyol lah ya. Orang melakukan perbuatan dosa karena kekonyolan dia, itu konyol itu. Jadi disebutnya jahalah. Diriwayatkan dari Imam Qatadah an Abi Aliyah annahu kana yuhaddisu an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna, kata Imam Qatadah ya, dari Abu Aliyah ya, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah itu pada berbicara, kullu dzambin asabahu abdun fahuwa jahalah ya. Tiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu namanya jahalah, kebodohan. Rawahu Ibnu Jarir. Kemudian qala Abdul Razzaq ya, akhbarana Muhammad an Qatadah qala ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in asallahu bihi fa huwa jahalatun amdan kana aw ghairuhu. Kata sahabat yang lain, kumpul para sahabat dengan Rasulullah, kemudian mereka melihat orang yang berbuat maksiat. Maka orang berbuat maksiat sengaja atau tidak, itu namanya jahalah ya. Kalau bahasa saya konyol lah, konyol ya. Wa qala Ibnu Jarir akhbarani Abdullah Ibnu Katsir an Mujahid qala kullu amilin bi ma'siyatillahi fa huwa jahil. Tiap orang yang berbuat maksiat maka disebutnya namanya jahil, konyol. Ini nanti dijelaskan banyak. Jadi orang berbuat maksiat kemudian dia sadar dari perbuatan maksiatnya, lalu kemudian dia bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dengan beberapa persyaratan ya. Beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Tidak sekedar ya tobatnya tobat sambel, tobat mulai lagi, tobat mulai lagi, itu namanya tobat sambel itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pembahasannya pada waktu-waktu yang akan
datang. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.